Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadisihi may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Umum Parmusi Bapak Dr. Andes Usama Hisam dan seluruh jajaran pengurus di tingkat pusat yang saya hormati dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Juga yang saya hormati seluruh jajaran pengurus di tingkat wilayah dan daerah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung dan anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat ini kepada kita. Apa anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik itu kita dapat duduk bersama walaupun melalui virtual di dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kemaslahatan hidup kita secara pribadi, hidup kita secara berkeluarga, bahkan lebih jauh daripada itu, hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Saya salut kepada Ketua Umum Parmusi dalam keadaan Indonesia yang sedang sakit. Kemudian Ketua Umum Parmusi mengadakan rapat koordinasi nasional bagi organisasi Parmusi yang dipimpinnya. Kita berharap rapat koordinasi ini dapat memberikan faidah kepada kita, keluarga kita, terutama bangsa dan negara yang sedang dilanda dengan berbagai macam kesulitan itu. Hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat keluarga besar Parmusi di mana saja berada. Ada
3 maksud hidup atau tujuan hidup. Dan ada 5 keperluan hidup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan kebalik-balik antara tujuan hidup dengan keperluan hidup. Kalau kebalik-balik menempatkan antara maksud hidup dan keperluan hidup, ini amat-amat berbahaya. Ada berapa maksud hidup itu? Maksud hidup itu ada 3. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bimuradi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah. Ilahnya istisna muparrad. Boleh diartikan hanya dan hanya untuk beribadah. Kalau begitu boleh berdagang, boleh bertani, boleh bekerja, atau boleh menjadi pejabat? Jawabannya tentu boleh. Akan tetapi pertanian, perdagangan, pekerjaan, dan jabatan semuanya harus memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dakwah, atau yang disebut dengan amar ma'ruf nahyil munkar. Ini adalah tujuan atau maksud hidup yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan kewajiban kepada kita sebagai maksud hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konteksnya adalah antara pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kewajiban yang kedua, maksud hidup kita yang kedua, yaitu berdakwah. Yang konteksnya adalah kita dengan sesama umat manusia, agar kita menyampaikan pesan-pesan Allah, agar kita menyampaikan pesan-pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada pesan yang dapat menyelamatkan setiap umat manusia, yang dapat membuat kebahagiaan setiap umat manusia, yang dapat memberikan kemuliaan setiap umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, hanya pesan-pesan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pesan-pesan yang datang daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah maksud hidup kita adalah khalifah. Ini yang sedikit banyak ditakuti oleh banyak orang kalau berbicara tentang khalifah. Akan tetapi yang dimaksud oleh khalifah di sini adalah khalifah dalam pengertian yang sangat luas. Apakah khalifah dalam pengertian yang sangat luas itu pengertian khalifah? Bukan pengertian seseorang untuk menjadi pemimpin dalam satu wilayah, dalam satu lingkungan. Akan tetapi pengertian khalifah di sini adalah merupakan kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebar kasih sayang kepada sesama
makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang yang menebar kasih sayang, maka akan diberikan kasih sayang oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan lewat hadis qudsi ini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Berkasih sayanglah kalian dengan mereka yang ada di bumi. Niscaya mereka yang akan ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Maka ketika kita memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk, maka yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan memberikan kasih sayang kepada kita sekalian. Nilai kasih sayang dengan sesama makhluk ini sangat-sangatlah luar biasa. Kita pernah mendengar sebuah cerita seorang wanita soleh yang tidak meletakkan kasih sayang kepada seekor kucing yang dikurung sehingga ia tidak diberikan makan dan minum. Kemudian si kucing itu menemui ajalnya. Maka kesolehan wanita itu sia-sia hanya gara-gara tidak meletakkan kasih sayang kepada seekor kucing yang sehingga tidak mati karena tidak diberi makan dan minum. Kemudian juga kita pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang wanita penzina. Kemudian dia memberikan minum kepada anjing yang dalam kehausan. Maka wanita penzina itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Maka 3 tujuan ini apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan dapat memberikan kehidupan yang baik kepada kita, keluarga kita, bangsa kita, dan negara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholih min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan soleh, ia taat kepada setiap perintah Allah, menjauhi setiap larangan Allah, ikut cara hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu bukan menumpuk-numpuk harta kekayaan. Kemuliaan itu bukan ada pangkat dan kedudukan. Akan tetapi kebahagiaan, kemuliaan berada pada sejauh mana ketaatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ia menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti cara hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebahagiaan ada pada harta, pasti Qarun yang pertama bahagia. Akan tetapi Qarun sampai saat ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari.
ditenggelamkan setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi. Maka terus menerus setiap hari tenggelam. Tidak ada konglomerat yang mengalahkan hartanya yang disebut yang bernama Qarun. Kalau kemuliaan beserta pangkat dan kedudukan, maka semestinya Fir'aun yang harus mendapatkan kemuliaan. Tapi hari ini Fir'aun menjadi orang yang hina. Padahal pangkat kedudukannya sangat-sangat tinggi. Sehingga saking tingginya pada saat itu tidak ada satu orang pun yang mampu menggantikan kedudukan Fir'aun. Akan tetapi hari ini, saking hinanya Fir'aun laknatullah alaih, tidak ada seorang yang paling bodoh pun bercita-cita berencana besok kalau aku punya anak, kalau aku punya cucu nanti namanya Fir'aun. Tidak ada. Saking hinanya Fir'aun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan bahagia itu pada harta. Allah tidak meletakkan bahwa mulia itu pada pangkat dan kedudukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan bahagia pada sejauh mana seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikut cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin saya coba memperkuat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab atas kebahagiaan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah ciptakan ikan. Allah meletakkan kebahagiaan ikan pada air. Kalau ikan keluar daripada habitat kebahagiaannya, ia akan binasa. Lepas dari kolam, lepas dari air. Allah Subhanahu wa taala meletakkan burung kebahagiaannya hidup di angkasa raya. Kalau burung masuk ke dalam kurung, ke dalam sangkar, walaupun sangkar terbuat dari emas, ia binasa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan cacing di dalam tanah. Bahagia di dalam tanah. Kalau cacing keluar dari tanah, ia binasa. Ada istilah seperti cacing kepanasan. Karena ia sudah keluar daripada habitat kebahagiaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau cacing bahagianya dalam tanah, burung bahagianya di angkasa raya, kemudian ikan bahagianya di dalam air, kita bertanya, di mana kebahagiaan umat manusia? Kebahagiaan umat manusia bukan dalam tanah, karena bukan cacing. Kebahagiaan umat manusia bukan di atas angkasa raya sana, karena kita bukan burung. Kebahagiaan manusia bukan di dalam air, karena kita bukan ikan. Tapi kebahagiaan umat manusia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana ia taat kepada setiap perintah Allah, menjauhi setiap larangan Allah, hidup cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ia hidup taat kepada Allah, maka Allah mulai akan buka pintu kebahagiaan dan pintu kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua adalah berdakwah. Ini kalau yang pertama konteksnya antara pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah konteksnya antara kita dengan sesama umat manusia. Maka ayat dakwah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih 60 sampai dengan 70 ayat dakwah untuk saling mengingatkan kepada sesama kita umat manusia melalui pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pesan untuk dapat memberikan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan umat manusia di dunia dan di akhirat, kecuali pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan pesan-pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat saja. Kemudian yang ketiga adalah khalifah
dalam pengertian yang sangat luas adalah kepanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menebar kasih sayang kepada sesama makhluk. Konteksnya antara kita dengan sesama makhluk. Sedangkan ada 5 yang disebut dengan keperluan hidup. Kalau tadi yang 3 adalah maksud hidup, dan yang 5 ini adalah yang disebut dengan keperluan hidup. Apa itu keperluan hidup? Yang pertama adalah makulat wa masyrubat. Makan dan minum. Kita umat manusia perlu makan dan perlu minum. Kemudian yang kedua adalah malbusat. Apa yang disebut dengan pakaian. Kemudian yang ketiga adalah maskunat, tempat tinggal yang layak. Dan yang keempat adalah maskunat nikah. Ada teman hidup di dalam rumah kita, yaitu istri. Dan yang kelima adalah markubat, yang disebut dengan kendaraan. Jadi keperluan hidup kita itu ada 5. Makan, minum, pakaian, kemudian rumah, istri, dan kendaraan. Begitu. Kalau hari ini banyak sekali orang yang susah makan, susah minum. Hari ini kalau makan, minum aja sudah susah, apalagi keperluan pakaian. Padahal pakaian itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sudah menjadikan diri sebagai seorang abid, seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah itu pakaiannya harus keren. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan yang terindah di antara perhiasan kamu. Perhiasan itu sangat banyak, bisa jas, bisa baju, bisa sepatu, bisa jam tangan, bisa mobil. Artinya ketika kita menjadi seorang abid harus keren. Berpakaian harus keren. Kendaraan harus keren. Begitu. Ini petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi artinya apa? Keperluan hidup itu bagi seorang yang beriman itu penting. Yang disebut dengan malbusat adalah pakaian. Kemudian yang ketiga adalah maskunat, rumah. Tempat tinggal. Jangan punya tempat tinggal, ngontrak lagi, ngontrak lagi, ngontrak lagi. Sewa lagi, sewa lagi, sewa lagi. Atau walaupun beli, belinya nyicil. Jangan. Tidak ada rumusan cicilan kontrakan dalam umat Islam. Tidak ada. Harus punya rumah milik sendiri dan rumah itu adalah indah dan megah. Untuk menyenangkan istri dan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah mankuhat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita, nikah itu kepada wanita yang wajahnya cantik, yang keturunannya adalah baik, yang hartanya banyak, kemudian yang agamanya adalah bagus. Begitu. Kemudian yang terakhir markubat. Keperluan hidup itu adalah kendaraan. Jadi seorang mukmin harus makan dan minum cukup. Seorang mukmin pakaiannya harus keren, harus bagus, cukup. Kemudian yang ketiga adalah tempat tinggal, dia punya rumah, tidak lagi ngontrak, tidak lagi tinggal di sana sini, dapat kredit, tidak. Kemudian seorang mukmin harus memiliki istri yang baik, yang soleha. Kemudian yang ketiga harus memiliki kendaraan. Yang kendaraan itu BPKB-nya ada di rumah. Bukan BPKB-nya ada di bank. Hadirin kaum muslimin. Wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian kapan makan minum itu akan mencukupi dalam kehidupan kita? Kapan pakaian-pakaian yang bagus, yang keren itu akan numpuk di lemari kita dan kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah. Dan kapan kita punya rumah yang megah, yang cukup, yang menjadi kebanggaan kita sebagai seorang yang beriman. Kemudian kapan
kita memiliki istri yang solehah, istri yang betul-betul tauladan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan kapan kita punya kendaraan, yang kendaraan itu BPKB-nya ada di rumah, dan tidak mogok-mogok karena kendaraan itu adalah baik, itu 5 keperluan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala 3 maksud hidup ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sungguh-sungguh menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, menebar kasih sayang untuk sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Maka berkasih sayanglah kalian dengan mereka yang ada di bumi. Yang ada di langit, Allah dan para malaikat akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Jadi kalau tujuan hidup, maksud hidup, kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keperluan hidup yang 5 otomatis akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kehidupan kita pada saat ini? Kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bangsa kita dan negara kita seperti apa saat ini? Kalau susah makan, susah minum, susah pakaian, susah rumah, susah nikah, jomblo di mana-mana, kemudian boro-boro kendaraan. Begitu. Maka pastikan bahwa di dalam kehidupan kita ada yang salah. Mungkin dibulak-balik, meletakkan keperluan hidup menjadi maksud hidup, meletakkan maksud hidup menjadi keperluan hidup. Nah, oleh karenanya saya mengajak kepada diri saya, keluarga besar Parmusi, dan seluruh bangsa Indonesia, bahkan kepada seluruh pejabat, dari mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai kepada Presiden Republik Indonesia. Pastikan, kenapa Indonesia terpuruk semacam ini? Pastikan ada yang salah dari apa yang telah kita lakukan. Di mana kita salah meletakkan tujuan hidup, maksud hidup, dan salah meletakkan keperluan hidup. Oleh karenanya kita, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 14,5 abad yang silam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Apabila sudah kesana mentok, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selesaikan persoalan pribadi kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Dengan kata lain, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu bahwa kita sebagai hambanya sering melakukan kehilapan dan kesalahan. Yuk kita sadari bahwa kita telah banyak melakukan kehilapan dan kesalahan selama hidup kita ini. Maka untuk itu kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada setiap perintah Allah. Menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala dan hidup dengan cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang bagaimana seseorang yang bertobat, kegembiraan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada seseorang pengembara yang telah menjual seisi rumahnya.
Kemudian ia belikan kepada emas dan berlian. Karena dia mensisakan hanya 1 ekor kuda saja. Sehingga sawah, ladang, rumah yang dijual diperkecil bentuknya sehingga dibawa berjalan mengembara olehnya. Tiba-tiba pengembara itu sangat ngantuk sehingga tertidur di tengah jalan. Akan tetapi lupa untuk mengikat kuda itu. Sehingga pada saat tertidur kuda itu lepas entah kemana. Akan tetapi ia tidak penasaran. Kemudian ia mencari. Dan ditemukan karena ikatan kuda itu tersangkut kepada 1 pohon. Maka bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya si pengembara itu setelah menemukan kuda. Rasulullah menggambarkan Allah Subhanahu wa taala berbahagia melebihi 70 kali bahagianya seorang pengembara yang menemukan kudanya karena di atas punggung kuda ada intan emas berlian sebagai harta kekayaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah takut kepada dosa yang besar yang pernah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala pastikan lebih besar ampunannya ketimbang dosa kita. Andai dosa-dosa kita seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Sejak Indonesia ada sampai dengan bangsa yang terakhir lahir nanti. Dosa-dosanya dikumpulkan. Dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada dosa-dosa bangsa Indonesia. Jangan dosa bangsa Indonesia. Dosa seluruh umat manusia. Sejak dulu zaman Nabi Adam alaihissalam. Sampai dengan umat manusia yang akan terakhir lahir nanti. Dosanya dikumpulkan menjadi 1. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada dosa setiap umat manusia. Dan lebih jauh daripada itu, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima tobat. Jadi kalau kita semuanya masyarakat bangsa Indonesia hari ini tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari diri bahwa diri kita telah salah menetapkan mana maksud hidup dan mana keperluan hidup. Sehingga kita hari ini meletakkan maksud hidup diletakkan dengan yang sebenarnya. Keperluan hidup diletakkan yang sebenarnya. Di mana kita taat kepada setiap perintah Allah, jauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakinkan oleh kita keperluan hidup yang 5 sebentar lagi akan dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pinjam ke negara luar. Karena kekayaan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Termasuk ada di Indonesia. Bahkan kekayaan Indonesia mengalahkan kekayaan negara-negara yang lain. Hanya yang menjadi pertanyaan, kenapa kita memiliki negara yang kaya raya, akan tetapi kesejahteraan tidak kunjung datang kepada kita. Karena ada sesuatu yang salah. Meletakkan maksud hidup bukan pada tempatnya. Akan tetapi ketika kita insya Allah melalui tobat kita, dan kita akan meletakkan maksud hidup pada tempatnya. Dari mulai hari ini akan kita taati setiap perintah Allah. Akan kita jauhi setiap larangan Allah. Dan ikut hidup kita cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebentar lagi keperluan hidup akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Bahkan ketika kita melaksanakan maksud hidup yang 3 yang telah disebutkan tadi. Bukan saja sejahtera di dunia, akan tetapi akan lebih jauh daripada itu, Allah akan memberikan kesejahteraan kelak di akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.